Ini rahasianya. Sebelum tidur malam, boleh tidak melakukan gerakan lain, tapi gerakan ini wajib dilakukan. Kalau Anda melewatkan kesempatan kali ini, lain kali Anda ingin belajar, itu akan jauh lebih sulit. Tuhan, hari ini tolong jaga orang yang sedang menonton video ini. Karena dia akan memberikan saya sebuah hati kecil gratis. Meskipun setengah hidupnya penuh dengan kesulitan, kedepannya dia akan selalu lancar dan bahagia setiap hari. Anda hanya butuh 1 menit untuk benar-benar menguasainya. Jadi hari ini, entah Anda mau memberi saya hati kecil gratis atau tidak, selanjutnya dengarkan baik-baik. Jangan remehkan gerakan ini. Banyak orang sampai sekarang pun masih belum tahu tentang ini. Setelah kita berumur, kaki kita jadi tidak bertenaga, kaki juga terasa lemas, bahkan kalau sudah jongkok sulit untuk berdiri lagi. Jadi sebenarnya bagian mana dari kaki kita yang harus dilatih? Banyak orang selalu mengira bahwa masalahnya ada di kaki, jadi mereka terus-menerus melatihnya setiap hari. Hasilnya kaki itu tetap saja tidak bertenaga meskipun sudah dilatih. Sebenarnya Anda semua salah paham. Berdasarkan pengalaman saya selama 20 tahun sebagai pelatih rehabilitasi, saya akan memberitahu Anda bahwa kaki yang tidak bertenaga itu kuncinya bukan di kaki tapi di otot gluteus maximus. Otot ini terhubung ke pinggang, area tulang duduk dan bagian bawahnya terhubung ke kaki. Jadi otot ini berperan sebagai penghubung antara bagian atas dan bawah tubuh. Baik saat Anda jongkok, mengangkat sesuatu, naik turun tangga, maupun berjalan, otot gluteus maximus ini selalu memainkan peran penting. Jika otot gluteus maximus Anda kuat, Anda baru bisa mengangkat kaki dengan tenaga, pinggang Anda pun akan terasa nyaman, dan area tulang duduk Anda akan tetap lancar. Setelah usia Anda bertambah, jika Anda sering duduk diam dalam waktu lama, atau tidak melatih otot gluteus maximus ini, maka otot tersebut akan secara alami menyusut dan menua. Begitu otot gluteus maximus mulai menyusut, Anda akan merasa mengangkat kaki jadi semakin berat. Kaki pun terasa semakin berat. Langkah kaki juga makin pendek dan saat berjalan benar-benar jadi goyah, pincang ke sana kemari. Bahkan untuk jongkok atau naik turun tangga pun jadi sangat menyakitkan. Namun berjalan kaki, jalan santai, atau sekadar berkeliling sama sekali tidak bisa meningkatkan kekuatan otot gluteus maximus Anda. Paling-paling hanya membantu meningkatkan kelenturannya, tapi hampir tidak ada efek untuk mencegah penyusutan otot ini. Jika Anda ingin melatih dan memperkuat kembali otot gluteus maximus, Anda harus menggunakan metode latihan resistensi inti gluteus maximus yang diakui secara internasional. Sederhananya, kita harus menciptakan suatu hambatan pada otot gluteus maximus ini, sehingga otot dan serat gluteus maximus Anda kembali terbelah, lalu tumbuh lagi untuk mencapai tujuan latihan resistensi dan pembentukan otot. Pertama-tama, kita perlu menggunakan resistance band khusus untuk latihan resistensi. Berdasarkan angka yang tertera di band tersebut, Anda bisa memilih tingkat resistensi yang berbeda. Pada awalnya, Anda cukup memilih tingkat resistensi yang lebih kecil. Setelah Anda berlatih selama 1 minggu, Anda bisa secara bertahap menambah tingkat resistensinya. Kita masukkan tangan kita melalui angka-angka di kedua sisi resistance band ini. Lalu kita duduk di kursi di rumah atau bisa juga di bangku di tepi sungai, kursi apa saja boleh. Kemudian kita pasang angka di bagian tengah band ini pada posisi kaki kita, lalu kita lakukan gerakan tertentu. Gerakan apa itu? Ayo lihat ke sini ya, dorong ke depan, tarik kembali, dorong ke depan, lalu tarik kembali. Hanya gerakan ini saja, setiap kali Anda mendorong ke depan, Anda akan merasakan otot gluteus maximus bekerja dengan sangat kuat. Inilah yang disebut latihan resistensi. Latihan ini aktifkan gluteus maximus dan otot menua, memicu pertumbuhan serat otot, guna mencapai tujuan resistensi penambahan massa otot. Saat Anda melakukan gerakan ini, otot gluteus maximus, otot-otot kaki, serta otot-otot di bagian pinggang dan perut Anda semuanya akan terlatih, sehingga meningkatkan kemampuan kerjasama dan koordinasi antara pinggang dan perut. Kita lakukan gerakan ini secara bergantian antara sisi kiri dan kanan. Setelah selesai di sisi kiri, kita lanjutkan ke sisi kanan. Saat latihan, lakukan 20 kali. Setelah selesai latihan, berdirilah dan rasakan. Anda akan jelas merasakan bahwa kaki Anda bisa diangkat lebih tinggi dan langkah Anda juga menjadi lebih jauh. Selain itu, saat Anda jongkok dan berdiri lagi juga akan terasa lebih mudah. Jika Anda konsisten selama sebulan, Anda pasti akan kembali untuk berterima kasih kepada saya. Jika Anda juga ingin mendapatkan resistance band ini, silakan klik foto profil saya. Saya sedang menjelaskan lebih banyak tentang cara penggunaan resistance band serta teknik latihannya.
Bagi teman-teman yang tertarik, ayo segera klik dan lihat